Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri tata kasih karunia Bapa. Dia sumber kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ku terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami sepanjang hari ini, seturut kebenaran firman-Mu, supaya rancangan-Mu jadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Samuel pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini. Kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia, datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya,
Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, pemberontakan Absalom membawa Raja Daud pada konflik yang berat. Daud tahu bahwa Absalom berani memberontak karena ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung. Artinya di balik pemberontakan Absalom ada pengikut yang menentang dan memusuhi raja. Daud paham benar, dia sadar tentang situasi itu. Pengalaman Daud menjadi guru yang baik baginya. Ingat saat ia dikejar Saul, pengalaman itu mengajar kebijaksanaan padanya. Daud tidak mendendam kepada Saul. Daud menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Pengalaman ini sangat berharga ketika ia harus menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Pertama-tama dia menghadapi para imam yang mengurapi Absalom. Daud bersikap tidak memusuhi mereka. Ia sadar para pemuka agama itu adalah mewakili rakyatnya. Mereka semua membutuhkan pengampunan. Hanya pengampunan yang dapat memulihkan keadaan. Daud mengampuni semua rakyatnya, dari para pejabat sampai orang-orang yang terbawah. Bahkan ketika Simei bin Gera sujud di depan raja menyatakan penyesalan, raja menerimanya dengan tidak keberatan. Justru Abisai anak Seruya yang ingin supaya Simei dihukum mati ditegur dengan keras oleh Raja Daud. "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku?" tegas Daud. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Artinya ada pengampunan. Dan itu dibuktikan bahwa Daud memang tidak membunuh Simei. Bapak Ibu, sikap Daud mengampuni rakyatnya menunjukkan dia seorang pemimpin yang adalah wakil Tuhan, yang menyatakan kerahiman ilahi kepada umatnya. Berkat pengampunan yang diberikannya, generasi berikutnya mengenal Daud sebagai raja yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari Daud tentang pengampunan. Saya yakin percaya yang mendasari Daud begitu murah hati menyatakan pengampunan kepada rakyatnya adalah pengalamannya diampuni oleh Tuhan. Daud menyadari dia bukan raja yang sempurna. Dia seorang raja yang tidak sempurna, dan juga seorang ayah yang penuh dengan kesalahan. Tapi Tuhan ampuni, Tuhan terima kembali, dan Tuhan angkat kembali. Maka dia juga menyatakan hal itu
kepada rakyatnya. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan, kita mengingat orang-orang yang bersalah kepada kita pun harus kita ampuni. Hidup dalam pengampunan menyatakan kasih Allah, dan kasih Allah menyatakan berkat-berkat-Nya. Berkat hidup bahagia, harmonis, sukacita dimulai dari saling mengampuni dan kemudian berbagi kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Firman-Mu dahsyat, luar biasa. Engkau mengajar kepada kami untuk hidup saling mengampuni. Seperti Daud mengampuni rakyatnya yang memberontak kepada dia, yang tidak setia kepada dia. Tetapi Tuhan membuat keadaan berbalik. Daud kembali menjadi raja, tetapi mengampuni semua yang bersalah kepadanya. Ajar kami juga saling mengampuni, karena pengampunan memperbaiki banyak hal. Dan pengampunanlah yang menyatakan kasih Tuhan di antara kami, yang menjadi sumber berkat, kebahagiaan, keharmonisan, hidup yang indah. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini, berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu, berjalan dalam kasih dan rahmat-Mu, penuh kemuliaan, dan menjadi kesaksian bagi dunia. Tak lupa kami bawa dalam doa komsel nanti malam, supaya umat Tuhan bersama-sama berhimpun dalam komsel secara Zoom, membahas firman Tuhan, merenungkannya untuk dilakukan. Tuhan Engkau memberkati para pemimpin komsel dan juga setiap umat Tuhan yang mengikutinya. Biar kami bertumbuh di dalamnya. Dan makin hari makin serupa dengan Kristus, hidup kami berbuah dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, rahmat Tuhan dinyatakan. Rahmat Tuhan melindungi, rahmat Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.